Hai semua, kembali lagi di podcast Filosofi Talk. Nah, hari ini masih kembali dengan saya Wicaksana Isa, dan kita di sini udah kedatangan salah satu dosen yang cukup papan atas ya. Kata aku seperti itu. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak, buat teman-teman di rumah sekalian. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Datu Hendrawan. Saya dosen di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke. Nah, Pak Datu ini kan salah satu bisa dikatakan dosen tetap ya, Pak ya? Ya. Dosen tetap. Itu ngajar di Fakultas Filsafat udah berapa tahun sih, Pak, kalau boleh tahu? Oke, saya mengajar sekitar 8 tahun mungkin ya. Udah 8 tahun. Semenjak tahun 2014 saya masuk. Oke. Itu langsung habis lulus S2 ya katakanlah. Itu langsung jadi dosen tetap atau gimana, Pak? Oke, dulunya saya mengajar di MKU di universitas ini juga. Lalu kemudian setelah itu baru masuk ke fakultas di tahun berikutnya. Jadi tahun 2014 itu setelah 1 tahun mengajar di MKU. Oh, dari MKU 2013 gitu ya? Udah di WM tapi udah di Surabaya? Iya, sudah di Widya Mandala. Tapi kan kalau boleh cerita sedikit nih, Pak Datu kan asalnya dari Jogja juga ya, Pak? Kuliahnya di UGM kalau saya tahu. Ya. Nah, itu kok akhirnya milih untuk ke Surabaya itu gimana sih, Pak, ceritanya? Pada waktu itu sih sebenarnya praktis saja ya. Artinya saya mencoba untuk memang semenjak awal cita-cita menjadi pengajar begitu ya, sehingga mengirimkan lamaran-lamaran gitu, dan salah satu yang berjodoh dengan saya gitu ya, itu di sini ya, memang di sini. Dan ternyata setelah sampai di sini dan ketemu dengan teman-teman itu juga menemukan suasana yang cukup asik juga untuk bisa di sini juga dengan teman-teman mahasiswa. Oke, akhirnya awet lah, Pak. Ya. Bisa lanjut sampai sekarang. Oke, I see. Kalau boleh sharing sedikit nih, Pak, akhirnya buat saya dan juga teman-teman yang lain yang ada di rumah, Pak Datu ini mengampu atau mengajar mata kuliah apa aja sih, Pak, kalau boleh disebutkan sedikit? Oke, beberapa mata kuliah yang saya ampu itu dulu yang paling awal yaitu sosiologi sebenarnya. Sosiologi. Lalu kemudian filsafat sosial, kemudian mengajar juga mazhab Frankfurt, kemudian ada kajian kesejahteraan umum dan kebijakan publik, teori-teori keadilan, dan beberapa mata kuliah lain yang sepertinya memang ada hubungannya dengan masyarakat gitu ya. Tapi kenapa kok Pak Datu mengampu mata kuliah itu? Maksud saya gini, kan kalau Pak Datu dibebankan, diberikan tugas lah gitu untuk mengajar mata kuliah itu, berarti kan Pak Datu punya concern tersendiri nih, atau katakanlah punya ya memang keahlian gitu, kecakapan dalam membaca bidang-bidang tersebut gitu. Maksudnya untuk mata kuliah gitu. Nah, itu kira-kira kenapa sih, Pak, akhirnya kok concernnya bisa ke sosial gitu, Pak? Oke, sebenarnya menariknya adalah ketika kita ngomong soal yang sosial itu kan terkait dengan hidup kita sehari-hari nih, yang selalu terhubung sama orang lain gitu ya. Saya berrelasi dengan Isa ya, membawa acara. Lalu kemudian saya berrelasi juga dengan teman-teman di Fakultas Filsafat. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngomong soal yang sosial ini, dalam kesendirian kita pun kadang-kadang kita juga berrelasi loh dengan orang lain. Misal pada waktu COVID kemarin, boleh jadi kita isolasi mandiri gitu ya, atau kita nggak boleh kemana-mana. Tapi yang sering terjadi adalah kita kan juga makan, kemudian memenuhi kebutuhan kita itu juga dimungkinkan oleh orang lain. Ya, kita nggak bikin makan sendiri, kita nggak menyiapkan baju kita sendiri, tapi ada yang membuatkan gitu ya. Nah, kayak misalnya beli obat gitu atau swab gitu. Ya, kita pasti diswabkan orang lain gitu. Meskipun ada swab mandiri pun ibaratnya barangnya diproduksi sama orang lain juga. Persis itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Sehingga di situ menurut saya ketika saya belajar tentang filsafat sosial itu, saya jadi menyadari satu aspek dalam hidup manusia yang seringkali kita nggak sadar gitu, bahwa kita itu selalu terkoneksi dengan orang lain. Oke. Jadi itu mungkin karena yang paling penting nih menurut Pak Datu adalah aspek atau dimensi sosialitasnya manusia, di mana itu bisa jadi sangat luas dan bisa kita selidiki terus-menerus gitu. Makanya itu jadi penting buat dibahas, terutama di Fakultas Filsafat ini. Ya, persis. Oke, cukup menarik ya, Pak ya. Cuma kalau boleh disinggung sedikit nih, Pak, itu kan tadi lebih ke urgensinya ya, Pak ya. Tapi untuk halnya sendiri nih,
kira-kira filsafat sosial itu apa sih Pak? Kalau boleh dijelaskan buat kita semua. Oke, kalau kita masuk ke topik filsafat sosial, maka kita harus mulai dulu dengan andaian apa itu sosial gitu ya. Iya. Nah, maka kesosialan itu kan ditandai dengan adanya relasi, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu paling simpelnya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita ngomong soal filsafat sosial, yang kita lakukan adalah bagaimana kita merefleksikan dan mendalami secara filosofis gitu ya tentang keberadaan relasi antar manusia ini dalam bentuk yang paling sederhana dulu, mungkin dalam relasi antar dua orang ya yang sedang pacaran mungkin, sampai kita ngomong soal globalisasi, kita ngomong soal negara, kita ngomong soal perang gitu ya antara Ukraina dan Rusia. Itu semua problem-problem yang terkait dengan sosial yang bisa kita dalami secara filosofis. Terus bedanya sama komunikasi di mana nih Pak? Maksudnya sini, setelah dari penjelasannya Pak Dat tadi, kok saya menangkap akhirnya ini akan sangat banyak bersinggungan dengan faktor-faktor lain gitu. Atau katakanlah dengan ilmu-ilmu yang lain misalkan. Nah, kalau tadi Pak Datu sempat ngomong soal relationship katakanlah ya. Entah itu personal, hubungan pribadi, katakanlah privat, atau untuk publik gitu. Itu kan akhirnya yang banyak main di sana itu komunikasi gitu Pak, atau katakanlah budaya gitu, atau bahkan bisa juga ekonomi dan juga politik gitu. Nah, terus ya kita tahu juga sih Pak, itu semua kan bidangnya sosial gitu Pak, sosiologi katakanlah seperti itu bisa mencakup semuanya, itu jadi underlyingnya gitu Pak. Tapi kok akhirnya kita perlu balik ke sosial, filsafat sosial dulu ini, kenapa sih Pak gitu? Pak boleh dijelaskan, kan kita bisa langsung ke komunikasi gitu, kok kita bisa langsung ke filsafat ekonomi, katakanlah filsafat politik. Oke, saya harus mengatakan bahwa memang pada akhirnya ya, kalau kita ngomong soal filsafat sosial akan berhubungan dengan yang tadi itu, mau nggak mau memang ya. Tapi kalau tadi yang disebutkan misalkan masalah komunikasi, ekonomi, kemudian budaya, itu adalah problem-problem yang lebih spesifik kan, terkait dengan manusia dan relasi gitu ya. Tapi kalau kita ngomong soal filsafat sosial, nah filsafat sosial itu lebih cenderung untuk kita menggali hal yang paling mendasar dari keberadaan relasi ini, gitu ya. Apa yang paling mendasar? Apa yang membuat orang itu kok hidupnya selalu dalam konteks hidup bersama gitu ya. Nah, ada yang nanti teori-teori yang ngomong soal keberadaan nature ya, bahwa itu sudah nature-nya manusia. Dia adalah homo socius misalnya. Kodrat ya, nature kodrat ya. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan manusia untuk hidup lebih baik itu baru bisa terwujud kalau dia bisa bekerja sama satu sama lain misalnya. Ada yang ngomong soal teori konflik. Kalau nggak ada asosiasi antar manusia, nah kita akan berperang satu sama lain misalnya. Nah, maka filsafat sosial membahas basicnya kebersamaan dulu, dan nanti juga di dalam membahas masalah kebersamaan itu akan muncul tadi itu soal kekayaan, ekonomi, komunikasi yang tentu saja akan membahas dimensi yang jauh lebih spesifik daripada yang tadi yang mendasar tadi. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya meskipun nanti katakanlah di filsafat ekonomi katakanlah atau di filsafat komunikasi, filsafat kebudayaan itu tetap yang disasar yang filosofis atau yang mendasar gitu. Tetap gimana pun masih ada dasarnya lagi. Itu ya filsafat sosial ini katakanlah. Oke, tapi apakah filsafat sosial itu hanya bisa dibaca atau hanya bisa dipahami sejauh dia cari berperan sebagai dasar dari relasi manusia Pak, yaitu keterhubungan manusia gitu. Oke. Ada problem lain di sana, maksud saya seperti itu. Oke, sebenarnya ada perkembangan ya. Di zaman awal-awal dulu, filsafat sosial ini cenderung direfleksikan untuk mencari bentuk masyarakat yang baik itu seperti apa, yang ideal itu seperti apa. Nah, orang-orang mikir untuk katakanlah menemukan ya bentuk masyarakat yang terbaik itu seperti apa. Muncul teori-teori tentang negara gitu ya. Tapi semakin ke sini itu juga ada perkembangan yang menarik. Misalkan perkembangan yang menarik itu muncul ketika Perang Dunia Kedua. Nah, di situ muncul
urgensi ya untuk membahas masyarakat dalam konflik. Dalam konteks yang kan selama ini kita cari yang ideal. Ya. Nah kalau nggak baik-baik saja gimana? Oke. Kurang lebih kayak gitu ya, Pak. Ya. Oke. Akhirnya ketemu dengan bahwa ternyata problem sosial kita itu mengerikan juga ya, ketika ada Holocaust misalnya, pembantaian manusia yang berjuta-juta itu. Nah, berhadapan dengan situasi masyarakat yang secara konkret seperti ini, kemudian apa yang mungkin dilakukan? Nah, itu nanti muncul teori kritis, misalnya masa Frankfurt tadi yang dimunculkan di awal tadi ya. Nah, lalu kemudian kajian-kajian baru mengenai kemunculan televisi misalnya. Itu juga cukup baru ya. Televisi, kemudian keberadaan media massa itu juga mempengaruhi cara hidupnya manusia secara komunal. Nah, nanti direfleksikan lagi, kira-kira ketika sudah ada televisi ini, arah hidup manusia itu bagaimana? Ada nggak bagian-bagian yang nanti perlu untuk mungkin dikritisi misalnya. Nah, hal-hal itu muncul kemudian ya, dan sampai sekarang pun kalau kita merefleksikan kajian-kajian baru, ya akan muncul kayak ya yang sesuai dengan zamannya ya. Kemunculan teknologi itu yang baru-baru ini kita bicarakan ya. Kalau kerja manusia bisa digantikan oleh teknologi, oleh robot AI, AI. Nah, gimana dengan posisi manusia? Nah, maka kita senantiasa bisa melihat bahwa filsafat sosial itu bukan hanya soal tadi ya, membentuk bagaimana kita merefleksikan hal mendasarnya, tapi kalau yang sekarang, mari kita lihat, kita refleksikan lagi keadaan kita sekarang juga. Apakah kita dimungkinkan untuk mencapai masyarakat yang baik dalam situasi yang berubah-ubah ini? Nah, maka ini terkait dengan refleksi nilai. Tapi kalau yang soal tadi nih Pak, kesannya yang saya tangkap adalah bahwa kalau kita melupakan nih ya yang sosial itu tadi katakanlah, atau nyawanya dari dimensi kehidupan kita, di mana itu relasi katakanlah, itu dampaknya bisa sangat fatal gitu. Kalau tadi Pak Dato kan sempat singgung di Perang Dunia Kedua dan lain-lain, atau bahkan mungkin kalau yang sepengetahuan saya Pak ya, akhirnya itu bisa jadi dalam tanda kutip alienasi Pak buat kehidupan kita, yaitu ada separasi misalkan antara dimensi kehidupan kita dengan yang lain gitu. Misal nih kalau tadi Bapak ngomong soal AI gitu ya Pak ya, itu kan kadang-kadang kita fokusnya ke sana aja, atau robot-robot trading katakanlah kayak gitu. Fokusnya kita ya cari duit aja gitu, cari cuan doang gitu. Terus akhirnya melupakan yang lain, misalkan kayak keterhubungan kita sama yang lain. Itu memang bisa sengeri itu kah Pak problemnya gitu. Nah, begini, saya bisa ngomong begini. Kalau kita belajar dalam konteks masyarakat zaman sekarang ya, ada kecenderungan untuk melihat hidup kita itu lebih secara individual ya. Nah, tapi persoalannya adalah ketika kita lebih melihat aspek individual itu, kita melupakan aspek sosial yang juga punya pengaruh signifikan ya pada hidup yang individual ini. Saya contohkan beginilah, misalnya ketika orang hidup secara individual, maka ada kecenderungan bahwa orang akan menghargai yang individual itu. Tapi juga sekaligus kalau ada masalah-masalah, yang akan dicari adalah yang individu-individu. Contoh nih, ya kita sekarang senantiasa melihat ya orang-orang yang sukses misalnya. Siapa itu orang sukses? Elon Musk. Siapa orang yang sukses? Jeff Bezos misalnya, Mark Zuckerberg dan lain-lain. Nah, persoalannya adalah seolah-olah mereka itu suksesnya sukses sendiri. Padahal pasti kesuksesannya dia berrelasi dengan sangat banyak hal terkait dengan masyarakat. Tapi kan dia spend time katakanlah Pak. Kalau orang di zaman sekarang istilahnya grinding Pak. Gitu. Ya. Dia kan mengeluarkan waktu, energi, dedikasi ya kan untuk mencapai kesuksesan itu gitu. Jadi ya harusnya dia dapat kreditnya dong Pak gitu. Oke. Itu gimana Pak? Ya, pertanyaan saya adalah apakah kredit itu hanya berhak dimiliki oleh dia seorang? Ketika perusahaan-perusahaan yang mereka miliki itu juga mempekerjakan banyak karyawan yang mungkin juga punya kontribusi yang sebenarnya Besar. sama besarnya. Hanya karena dia memiliki brandnya,
seolah-olah itu menjadi kesuksesan si individu itu tadi. Padahal mungkin sekali sebenarnya itu saling terkait dengan banyak komponen yang lain. Nah, itu soal kesuksesan ya. Tapi di sisi lain, orang yang memaknai, yang nggak sadar tentang yang sosial ini, seringkali juga melihat kegagalan itu sebagai ya itu soal individual saja ya. Individual juga. Ya, kalau orang gagal, ya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Seolah-olah kegagalan itu karena dirinya, gitu ya. Kurang effort, kayak kurang disiplin, katanya. Itu masalahnya. Padahal juga banyak faktor juga gitu, sama kayak orang sukses tadi gitu. Ya, saya katakan begini, kalau ada seorang petani di Jember atau di mana ya, kabupaten-kabupaten yang mungkin masih daerah yang terpencil, banyak gitu, petaninya lah mas ya, dia nggak bisa meraih kesuksesan. Itu seringkali yang terjadi bukan karena dia kurang berusaha ya, sangat mungkin loh dia sudah berusaha setiap hari untuk mengusahakan banyak hasil yang berlimpah, tetapi sistemnya itu nggak memungkinkan dia untuk beranjak dari situasinya sekarang, gitu ya. Dia nggak bisa dapat pendidikan yang cukup layak untuk nanti bisa membuat dia semakin sejahtera. Katakanlah harga pasar juga nggak berpihak pada petani katakanlah. Persis. Kalau dia mau belajar, nggak ada fasilitas yang memadai untuk dia bisa belajar dengan mumpuni untuk membuat taraf hidupnya meningkat. Nah, maka kegagalan itu sebenarnya juga kadang-kadang ya, nggak semua ya, seringkali banyak faktor sosialnya juga. Tapi dalam masyarakat yang individual, kalau kamu gagal, seolah-olah kamu gagal sendiri. Salahmu. Iya, itu salahmu sendiri. Tapi akhirnya kesan yang saya tangkap ya Pak, untuk menjawab persoalan-persoalan yang sosial ini atau masalah-masalah sosial ini, kita harus beranjak ke bidang-bidang yang lebih konkret dan juga lebih praktis gitu Pak, yang bisa menjawab masalah secara langsung. Misal nih, kita perlu akhirnya ilmu akuntansi, bisnis katakanlah kayak gitu, atau kita perlu ilmu politik bahkan mungkin kayak gitu. Itu terus kenapa akhirnya kita harus kembali ke dasar ini? Maksudnya apakah ini cuma buat melihat permasalahan atau gimana? Oke, kajian-kajian yang tadi disebutkan itu sangat penting untuk kita menganalisis tentang masyarakat ya, melalui apa namanya, ekonomi misalnya atau sosiologi gitu kan, atau ilmu budaya mungkin ya. Tapi persoalannya adalah seringkali kalau kita melihat kajian-kajian tersebut itu hanya menyentuh satu atau dua pokok persoalan, tetapi hal-hal mendasarnya nih yang seringkali lebih luas daripada apa yang jadi lingkup bahasan itu nggak dibahas lagi. Gampangnya begini, kalau kita ngomong soal masalah pertanian tadi, kalau kita melihat dari segi ilmu ekonomi, mungkin itu terkait dengan pendapatan, ya. Pendapatan itu terkait dengan tingkat pendidikan, ya bisa. lalu itu akan dikaitkan lagi dengan apa namanya ya, bantuan-bantuan pemerintah. Persoalannya adalah kalau bantuan pemerintah diberikan, pendidikan diberikan, apakah ada jaminan bahwa para petani di suatu daerah itu akan menjadi semakin sejahtera kalau tidak ada supporting system yang lain yang mungkin jauh lebih luas dari itu. Misalkan pasar yang mungkin menjanjikan, misalkan infrastruktur yang mungkin bisa membuat akses mereka untuk mencapai ya kota pasar itu lebih dekat misalnya. Nah, dibutuhkan apa namanya ya, kerangka yang lebih menyeluruh kan dalam melihat problem sosial ini sebagai keutuhan gitu ya, satu keutuhan, bukan dalam satu aspek saja. Oke, jadi nggak dicabut gitu ya Pak ya, dari realitas nih ada segini banyak, kita ambil fenomenanya, kita potong gitu. Ya. Terus kita jawabin yang ini, padahal yang ini masih banyak nih soalnya gitu Nah, seringkali seperti itu. Nah, pentingnya kajian-kajian filsafat di bidang sosial, ya kita akan bisa mencoba untuk melihat lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Jadi dalam dan menyeluruh juga tetap. Ya. Aspek-aspek apa yang belum kita perhitungkan, kita coba gali. Jangan-jangan di antara aspek yang kurang kita perhitungkan ini, justru kita bisa menemukan akar yang paling kuat di situ, misalnya. Bahwa ada satu problem yang paling major, tapi masih ada problem yang lain yang minor yang nggak boleh dilupakan. Ya. Supaya yang major bisa terjawab. Ya. Oke, I see. Jadi kurang lebih obrolan kita tadi soal filsafat sosial
bahwa aslinya dalam kehidupan ini ya, untuk apapun dalam bidang apapun itu senantiasa ada keterhubungan satu sama lain, baik dimensinya atau baik personalnya gitu. Maksudnya saya terkait dengan si A, si B, si C dan seluruh orang Indonesia katakanlah kayak gitu ya, dan juga orang-orang warganet katakanlah, karena saya kan juga aktif gitu Pak di Twitter kayak atau di mana gitu. Tapi sekaligus juga akhirnya untuk membangun hidup bersama ini kita perlu melihat lebih jauh gitu ya, katakanlah bahwa ya sebenarnya kita ada kontribusinya gitu, dan itu harus dipertimbangkan. Itu yang saya tangkap sih Pak. Tapi untuk closing statement nih katakanlah, karena mungkin kita sudah berapa lama ya ngobrol ya, 15 menit mungkin, saya nggak lihat jam juga sih. Oke. Closing statement dari Pak Datu sendiri, poin vokal soal urgensi atau katakanlah filsafat sosial itu seperti apa, monggo Pak. Oke, baik. Kalau saya boleh mengatakan ya, di sini filsafat sosial ini akan membuat kita bisa melihat hal-hal yang mendasar terkait dengan keterhubungan kita dengan orang lain, itu yang pertama. Sehingga dalam eksistensi hidup kita akan menyadari bahwa kita pun juga sesuatu yang terhubung dengan yang lain. Itu membuat makna hidup kita juga akan lebih luas gitu ya. Saya membayangkan begini, soal nilai tadi ya Pak? Ya, soal nilai tadi. Saya membayangkan begini, ketika saya mengerjakan sesuatu, kalau itu individual, maka seringkali ujung-ujungnya hanya saya akan bertujuan bahwa gimana caranya saya mau mengerjakan sesuatu yang nanti ujungnya bisa memuaskan saya. Tetapi ketika saya sadar bahwa saya terhubung dengan yang lain, keterhubungan saya dengan yang lain inilah yang akan membuat saya harus merefleksikan lebih jauh ya. Apakah ada hal berharga yang bisa saya capai dengan tindakan saya? Selain tadi mendapatkan kenikmatan, mungkin terkait dengan mengusahakan yang baik untuk kita bersama, mengusahakan kebaikan bersama. Nah, kesadaran akan kebaikan bersama ini juga merupakan hal kunci nantinya dalam filsafat sosial, atau untuk memahami sosialitas manusia ya, katakanlah gitu. Oke, jadi mungkin percakapan kita hari ini kita batasin ya Pak, segitu dulu aja. Oke, baik. Daripada teman-teman yang nonton mungkin ngantuk atau gimana ya kan. Dan juga teman-teman sendiri juga bisa decide lah apakah obrolan kita kali ini, kalau kata ilmiahnya, daging semua atau buat teman-teman yang vegan aja, atau diet gitu katakanlah kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu. Terima kasih Pak Datu buat waktu dan kesempatan dan juga sharing ya sama kita di sini. Buat teman-teman di rumah juga yang udah nonton video podcast kita Philosophy Talks pada edisi ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan juga see you on the next podcast. Bye. Oke Pak, udah boleh dadah dulu Pak. Kan dosen beken katanya Pak. Dosen. Terima kasih. Diminum loh Pak kopinya Pak. Oke. Dari tadi saya doang ya minum kopi.